Saat ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-28. Maka dengan hati bersyukur, marilah kita beribadah dengan mata hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber kehidupan kita. Mari bersama kita gerakan semangat, hati dan mulut kita, serta kita rangkaikan kata, doa dan daya bagi kemuliaan Allah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu pembuka dan prosesi kita dari PKJ 19 ayat 1 sampai 3. Mari sembah. Mari sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Besertamu. Sungguh hati kita tergetar tatkala Gereja Kristen Indonesia telah berjumlah 225 jemaat yang tersebar di berbagai wilayah negeri ini. Namun apa sebenarnya yang kita rindukan? Jawabannya adalah komunio, yang berarti secara harafiah bersatu dengan. Tentu kita tak hanya rindu bersatu dengan sejumlah ratusan jemaat, melainkan kita juga rindu bersatu dengan ratusan juta jiwa anak bangsa di negeri ini. Ya,
Sebab itulah komunio yang penuh, yang sejati. Tak hanya bersatu dengan segelintir orang atau sekelompok saja. Kita sadari bahwa ada warisan yang kurang baik pada masa penjajahan dan di waktu-waktu yang telah lalu yang sering merugikan, melecehkan, serta kurang menghormati sesama umat beragama. Maka tak ada salahnya jika kita lebih dulu mengakui atau bahkan meminta maaf atas kesalahan masa lalu itu, guna menghantar kepada hubungan yang lebih baik di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Kiranya komunio Gereja Kristen Indonesia mengalami komunio yang penuh saat menjadi gereja yang mengindonesia. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa yang Maha Kudus, sebab kami sungguh rindu memuji dan memuliakan Engkau. Kami memuji Engkau karena sungai-sungai kasih-Mu mengalir di hati kami dan memperkenankan kami masuk dalam kepenuhan komunio, kesatuan yang erat dengan-Mu dalam doa. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Saat bersatu denganmu kami kembali tersadar. Ketertutupan telinga kami menyebabkan hati kami tumpul dan tak lagi mampu menyimak suara lembut roh-Mu. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ampunilah kami sebab mungkin kami hanya bisa mengajarkan sabda-Mu, namun kami tak bertindak apapun di kehidupan ini. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ampunilah kami atas kesombongan berpikir seolah kami tahu segala-galanya. Ampunilah kami walau sudah banyak mendengar sabda Tuhan, kami membiarkan sabda itu berlalu begitu saja. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Setiap saat kami menghakimi, kami mengutuk sesama, sungguh percakapan kami buruk, spontan, namun tidak berhati-hati dengan kata-kata yang melewati lidah bibir kami dan seringkali membekaskan luka kepada sesama. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ampunilah kami sebab ibadah kami sering menghina hadirat-Mu akibat ketidaksenonohan kami dan nafsu daging yang menyesak tanpa kami ingin melawannya. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Datanglah ya Roh Kudus, bimbinglah kami dalam pertobatan.
Di dalam Kristus kiranya pengampunan, pemulihan, dan pembebasan serta penyelamatan-Mu melingkupi kami senantiasa. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Amin. Dengarkanlah firman dari Tuhan yang telah berkenan mengampuni kita demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita sekalian. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cabang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika
Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa memohonkan pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, tiba saatnya firman-Mu diwartakan. Hadirlah di hati kami, agar firman yang hidup itu memberikan banyak buah. Keselamatan, pemulihan, penyembuhan, kebebasan, inspirasi, yang kesemuanya itu bagi kemuliaan dan kehormatan Kristus. Amin. Pembacaan Kitab Amsal pasal 25 ayat 6. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah sabda Tuhan.
Engkau memberi pada yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, teguh tak gentar terhadap lawannya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Pembacaan Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contoh-contoh iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 14 ayat 1 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Lukas 14 ayat 1 ayat 7 sampai dengan ayat 14 demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan saksama. Ayat 7. Karena Yesus melihat
bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara, banggakah Bapak Ibu saudara menjadi bagian dari GKI, Gereja Kristen Indonesia? Banggakah saudara menjadi anggota ataupun simpatisan GKI? Saya menebak dan saya juga sudah mulai mendengar bisik-bisik bangga. Perasaan saudara dengan perasaan saya dalam hal ini sama. Kita bangga menjadi bagian dari GKI. Sebab jika tidak bangga, tentu barangkali kita sudah tidak lagi berjemaat di GKI. Kita akan bergereja di gereja lain yang bukan GKI. Setidaknya ketika kita menjadi bagian dari GKI, ada rasa bangga. Entah itu mungkin sedikit, entah itu banyak, tapi kita pasti ada rasa bangga. Sebab dari rasa bangga inilah timbul rasa memiliki, rasa mencintai gereja kita. Saya lebih-lebih bangga Bapak Ibu menjadi bagian dari GKI dan menjadi pendeta GKI. Beberapa teman pendeta berkata lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seseorang menjadi pendeta GKI. Karena saking banyaknya syarat dan ketentuan, ya, sulit bertahun-tahun. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan saya dan mungkin juga menjadi kebanggaan Bapak Ibu saudara menjadi warga jemaat, menjadi bagian dari GKI, setidaknya saya punya dua alasan. Yang pertama Bapak Ibu saudara, di tengah banyaknya gereja yang memisahkan diri dari sinodenya untuk mendirikan gereja baru atau sinode baru, GKI sebaliknya.
GKI dari 3 sinode yang berbeda justru melebur menjadi satu sinode saja. Kita tahu itu ada GKI Jawa Timur yang berdiri tahun 1934 paling tua. Kemudian GKI Jawa Barat tahun 1940 dan yang paling muda GKI Jawa Tengah tahun 1945. Ketika sinode GKI ini menjadi satu yang kemudian disebut sebagai GKI, sinode GKI. Dan ini terjadi 28 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 26 Agustus tahun 1988 yang hari ini kita rayakan, kita peringati hari ulang tahun penyatuan tersebut. Kalau Bapak Ibu lihat dan sempat melihat barangkali daftar keanggotaan PGI yang dulunya 3 sinode ini berbeda-beda nomor urutnya, maka sekarang menjadi satu, hanya satu di nomor urut 21. Di situ tertulis Gereja Kristen Indonesia. Ini yang pertama yang menjadi alasan kebanggaan saya menjadi bagian dari GKI. Lalu yang kedua, GKI juga memiliki satu sistem organisasi yang kuat dan teratur. Keteraturan dan ketertiban GKI diwujudkan dalam tata gereja yang satu yang diterima oleh semua jemaat yang ada di lingkup GKI atau yang menjadi bagian dari GKI. Saya beberapa kali melayani di gereja lain selain GKI sebelum saya kemudian melayani di GKI yang sekarang ini, yaitu GKI Stadion Semarang. Sebelumnya saya juga di GKI Blora, ada Sate Blora, Bapak Ibu mungkin tahu, saya di sana bahkan 10 tahun melayani. Tapi sebelum itu saya di gereja lain yang bukan GKI. Dan setelah saya masuk bergabung menjadi GKI, beberapa teman yang dari gereja lain itu menelpon saya. Pak Ponco, boleh enggak saya pinjam tata gereja GKI? Kenapa? Kami mau belajar. Wah, ada bangganya juga ya. Saya menjadi bagian dari GKI, tata gerejanya mau dipinjam, mau dipelajari. Jadi contoh mereka mau melakukan pembenahan terhadap tata gerejanya. Bangga. Selain itu memiliki tata ibadah atau liturgi yang okumenis dengan kelengkapan buku nyanyian. Ada KJ, PKJ, dan yang punya GKI sendiri itu NKB, Nyanyikanlah Kidung Baru. Kalau saya berbakti di sini, lalu berbakti di GKI lain, setidaknya memiliki liturgi yang sama. Dan hari ini di dalam perayaan ulang tahun penyatuan GKI itu semua sama liturginya. Jadi saya tidak merasa asing di gereja manapun kalau itu GKI. Dan masih banyak capaian-capaian yang bisa menciptakan rasa bangga itu pada diri saya dan mungkin Bapak Ibu. Tapi sampai di sini saya bertanya pada diri saya sendiri dan sekarang kepada Bapak Ibu. Apakah kita menjadi bagian dari GKI itu hanya untuk berbangga? Apakah ketika kita memutuskan untuk menjadi bagian dari GKI, menjadi anggota jemaat GKI, menjadi simpatisan GKI sampai dengan saat ini, tujuan utamanya supaya saya ini bangga karena setidaknya 2 hal tadi? Tentu saja tidak. Saya yakin jawaban Bapak Ibu juga akan sama dengan jawaban saya, tidak. Dan atas pertanyaan ini saya malah mendapatkan satu pencerahan, pertanyaan lain atau peringatan bagi saya. Saya malah diingatkan seperti ini. Hati-hati loh ya. Hati-hati dengan rasa bangga. Hati-hati dengan rasa bangga. Sebab bangga itu bedanya tipis dengan sombong. Dalam bahasa Inggris saja satu kata ini bisa diartikan 2 itu. Dalam bahasa Indonesia, proud itu bisa diartikan bangga, tapi juga bisa sombong. Bedanya itu tipis. Kalau dalam bahasa Inggris memang terlihat dari konteks kalimatnya. Dan bisa saja rasa bangga yang ada pada saya dan ada pada diri Bapak Ibu Saudara mungkin
tanpa kita sadari telah bergeser menjadi sombong. Walaupun kita berkali-kali menegaskan, enggak loh, saya itu bangga, saya enggak bermaksud menyombongkan diri. Tapi kalau saya mengucapkan alasan tadi yang menjadi dasar kebanggaan saya, terdengar oleh orang lain yang bukan anggota GKI, yang mungkin ada di sini menjadi tamu, ya. Saudara mungkin dalam hati berkata, itu pendeta si Cio sombongi, memang gerejanya paling apik piye. Oh, bahasa Jawa ya, sorry ya. Jadi wah, memangnya paling bagus gerejanya. Gereja saya juga bagus kok. Pasti orang akan menilai saya ini sombong, itu pasti. Karena bedanya sangat tipis. Dan Bapak Ibu juga tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam hati saya terhadap kebanggaan itu. Siapa tahu memang saya itu sombong. Tidak tahu. Jadi justru saya alih-alih bangga, saya malah jadi waspada. Ini jangan-jangan kebanggaan saya telah bergeser menjadi kesombongan. Dan apa yang bisa saya lakukan dan kita lakukan dengan rasa bangga yang bergeser menjadi sombong itu? Gak ada apapun yang bisa kita lakukan loh Bapak Ibu. Mari kita lihat orang yang menepuk dada dengan cara seperti ini. Tangan mengepal, menepuk-nepuk dada sebagai gambaran kesombongan. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang menepuk dadanya? Tangannya terkepal. Dia tidak bisa melakukan apapun yang terulur untuk orang lain. Itulah sombong. Itulah ketika menepuk dada. Tidak ada apapun yang bisa dikerjakan. Dan celakanya akan ada waktunya dia sendiri akan dipermalukan. Karena kesombongan pada akhirnya akan melahirkan tindakan-tindakan bodoh yang mempermalukan dirinya. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang sedang dikritik oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil Lukas pasal 14 tadi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam bacaan tadi sebetulnya bukan sedang merasa bangga dengan status mereka sebagai orang Farisi dan ahli Taurat, bukan. Tapi mereka telah jatuh di dalam kesombongan yang tidak disadari. Dalam sebuah jamuan makan yang diselenggarakan oleh seorang pemimpin Farisi, dihadiri oleh orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan juga Yesus hadir di situ. Di tengah pesta itu, Yesus yang awalnya kehadirannya diamat-amati orang, di ayat 1, sekarang gantian Yesus mengamati orang. Yesus melihat, Yesus mengamati banyak tamu yang berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Bapak Ibu bisa menggarisbawahi berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Siapa cepat dia dapat. Jadi saudara bisa membayangkan sejenak, kita bisa berimajinasi orang-orang ini cepet-cepetan. Kalau perlu ketika sudah ada orang di situ digeserlah ya, supaya posisinya tidak di tempat yang terhormat itu. Itu kira-kira yang sedang terjadi. Tapi bagaimana kita memahami tempat kehormatan itu seperti apa? Nah, tempat kehormatan itu dalam tradisi atau budaya orang Yahudi itu seperti ini Bapak Ibu. Setiap kali ada pesta atau pertemuan yang cukup penting begitu, ada makan bersama di situ, maka ada semacam dipan yang berfungsi sebagai meja, tidak terlalu tinggi karena orang-orang itu duduknya deprok tahu ya, duduk di lantai ya. Dan dipan itu hanya untuk lendehan seperti ini ya, jadi kakinya terulur di belakang. Nah, dipan itu hanya cukup untuk 3 orang. Yang di tengah itu adalah orang yang penting, terhormat. Lalu orang yang di kanan kirinya ini juga adalah orang-orang yang terhormat. Karena di sebelah orang yang penting, duduknya kan harus begitu. Lalu kemudian di sebelah kiri itu membentuk letter U gitu ya. Kanan juga ada begini, set letter U. Yang kiri ini adalah tempat kehormatan yang lainnya setelah yang kanan dan kiri ini. Dan yang paling kanan ini kurang terhormat. Apalagi kalau di ujung sana
itu kurang terhormat, yang di sana itu kurang terhormat. Jadi yang terhormat itu yang di depan sini. Ya, tapi sayangnya kalau di gereja banyak orang memilih di belakang. Ya, itu artinya orang-orang itu rendah hati. Ya, tidak mau sombong ya. Nah, yang di depan ini sombong-sombong. Ya. Nah ini bercanda. Konteks budayanya sudah berbeda. Ya kalau di sini kita memang maunya sih di belakang gitu ya, supaya kalau ngantuk tidak ketahuan pendetanya gitu. Kira-kira begitulah. Nah, saudara, ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi orang-orang berebut mengambil tempat yang terhormat di sebelah kiri. Kalau bisa di kanan kirinya itu, yang cuma untuk 3 orang itu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan mengapa mereka merasa layak menduduki tempat kehormatan itu? Ini ada ceritanya. Kenapa orang-orang merasa diri layak untuk menduduki tempat terhormat itu seperti ini. Yang namanya menjadi orang Farisi atau juga ahli Taurat itu sebuah pencapaian prestasi, karir yang dimulai dengan pendidikan dasar sampai pendidikan lanjutan. Bahkan sampai ke jenjang akademi lebih tinggi lagi gitu ya. Perbandingannya itu begini Bapak Ibu. Dari 1000 orang, 1000 anak yang masuk sekolah belajar kitab suci, pendidikan dasarnya itu seperti itu nanti hanya 100 anak yang boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu belajar Talmud. Kalau tadi kitab suci, lalu belajar Talmud. Talmud itu apa? Talmud itu adalah kitab-kitab kumpulan pengajaran para rabi. Jadi setelah belajar kitab suci, belajar tulisan-tulisan para rabi. Nah, dari 100 orang ini yang belajar Talmud, nanti yang keluar cuma kira-kira 1 yang lulus. Dan 1 yang lulus ini menjadi masuk dalam kategori ahli Taurat dan masuk ke dalam organisasi Farisi. Bapak Ibu bisa memahami rasa bangga kalau orang jadi ahli Taurat atau orang Farisi. Ini keren ini, ya. Sekolahnya tinggi, orang pinter itu, ya. Dan kalau kumpul makan bersama itu artinya mereka akan tukar pikiran, ya. Orang yang pinter itu akan menguasai pembicaraan, hebat itu orang. Diskusi, ya, wah hebat. Menguasai pikiran orang di dalam diskusinya, wah bangga. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa mereka berebut kursi? Karena mereka merasa dirinya layak, sudah mencapai gelar itu. Ada satu prestasi yang membanggakan. Maka Bapak Ibu, rasa bangga ini tanpa disadari telah bergeser menjadi kesombongan. Dan kita diingatkan di sini, hati-hati. Rasa bangga akan prestasi, akan pencapaian-pencapaian di dalam hidup kita, juga di dalam kehidupan bergereja, hati-hati. Tanpa kita sadari, kita akan menjadi orang yang sombong, merasa diri layak menempati satu posisi itu, status itu, kedudukan itu. Dan parahnya lagi, kesombongan itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang bodoh, yang tidak tahu malu, yang tidak tahu diri. Rebutan itu. Sampai Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang mengkritik dan mencelikan mereka. Kalau kamu menduduki tempat yang terhormat ini, nanti tuan rumah sudah mengundang orang yang lebih terhormat dari dirimu, kamu akan digeser loh. Nanti kamu malu loh. Itu bahasa saya lebih halus ya. Bahasa Yesus itu lebih terasa keras dan kasar loh Bapak Ibu. Saya membayangkan Yesus ngomong blak-blakan gitu kan tidak enak gitu ya. Tapi ini memang karena sudah menjadi sesuatu yang mengakar mereka itu begitu sombongnya. Lalu Yesus mengajarkan, mestinya kamu duduklah di tempat yang terendah, artinya bukan di tempat yang lebih rendah, tapi maksudnya yang tidak terhormat, di belakang, di pojok ya. Nanti tuan rumah itu mengundang kamu, duduk di sini kamu jauh lebih terhormat daripada kamu nanti disingkirkan. Jadi Yesus sedang mengajarkan sebuah sikap rendah hati. Dan dari kisah ini memberikan satu warning, peringatan hati-hati. Rasa bangga dengan prestasi, dengan pencapaian bisa menggeser kita tanpa disadari oleh kita menjadi sebuah kesombongan.
dan orang lain akan merasakan itu. Dan pada akhirnya kita pun akan mengalami tindakan-tindakan yang bodoh itu. Bapak Ibu Saudara, saudara pernah dengar Hitler bukan? Hitler, pemimpin Jerman itu pada suatu waktu oleh pemerintah Jerman, tentu juga atas izin dia tentu saja, dibuatlah sebuah film dokumenter tentang dirinya, tentang Jerman itu. Dan film dokumenter itu akan ditayangkan di bioskop-bioskop. Tujuannya jelas, agar orang-orang menghormati dirinya, pemimpin yang hebat itu, yang jaya itu. Nah, Hitler pada saat pemutaran pertama film di bioskop itu hadir pula, tapi dengan menyamar sebagai orang biasa. Jadi dia duduk di antara rakyatnya yang menonton. Nah, sebelum film itu diputar, salah seorang wakil pemerintah berdiri dan berkata, saudara-saudara, mari kita berdiri dan memberikan penghormatan bagi pemimpin kita yang agung, yang akan kita saksikan filmnya sebentar ini. Spontan orang-orang berdiri. Si Hitler yang menyamar jadi orang biasa itu merasa terharu ya dengan tindakan banyak orang yang berdiri itu. Dia terharu sampai dia lupa kalau dia lagi menyamar gitu ya. Mestinya dia berdiri tapi lupa, dia terpana, terkesima, ya terharu. Aduh, orang-orang menghormati saya ya. Sampai kemudian seorang di sebelahnya tepuk-tepuk pundaknya. Lalu berkata begini, Bung, ayo berdiri. Ayo, tidak apa-apa. Aku tahu kita itu dipaksa untuk menghormati si haram jadah itu. Aku tahu, tapi banyak orang yang melihat itu. Nanti kamu ditangkap oleh polisi-polisi itu. Berdiri. Saudara, yang terjadi apa? Akhirnya runtuh anggapan bahwa dia adalah orang yang terhormat. Ternyata rakyatnya itu dipaksa, dan karena dibawa tekanan, ketakutan, ancaman-ancaman dari orang-orangnya sendiri. Ketika orang merasa dirinya terhormat padahal tidak, betapa memalukan dia. Dan ini mengingatkan kita, jangan sampai kita sebagai GKI merasa diri hebat, bangganya itu sudah bergeser menjadi kesombongan, layak merasa semua pencapaian itu hasil dari kerja keras kita, sehingga lalu kita banyak melakukan tindakan yang bodoh dan orang lain menertawakan kita. Yang mestinya kita lakukan adalah kita menjadi orang-orang yang rendah hati, sadar kalau pencapaian-pencapaian itu sebetulnya pemberian kok dari Tuhan. Di dalam hidup kita, di dalam kehidupan bergereja, kalau bukan Tuhan yang memberi, itu tidak mungkin kita dapatkan. Sama seperti ketika si tuan rumah itu dalam perumpamaan Yesus yang disampaikan. Kalau tuan rumah itu menghubungi kamu, memerintahkan kamu pindah ke sini, kamu akan terima kehormatan itu. Atau kalau tuan rumah itu mempersilahkan kamu duduk di tempat yang rendah, kamu juga tidak bisa menolak. Artinya apa? Pihak keterhormatan itu pemberian kok. Bukan usaha kita, bukan sesuatu yang kita capai. Enggak. Jadi hati-hati dengan kebanggaan, karena itu bisa bergeser menjadi sebuah kesombongan, dan kesombongan bisa membawa kita kepada tindakan-tindakan yang bodoh. Maka Tuhan mengendaki GKI sebagai gereja yang rendah hati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat pengajaran Yesus yang disampaikan selanjutnya adalah bukan hanya mengajarkan kerendahan hati, tapi bagaimana seharusnya kita gereja. Ketika dia menyampaikan sebuah perintah, sebuah nasihat kepada tuan rumah itu, yaitu apa? Kalau kamu mengadakan pesta, undanglah, dia sebut orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Mereka ini adalah gambaran dari kaum lemah dan tersisih. Seharusnya seperti itulah kita gereja. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu sedang menarik perhatian orang banyak, termasuk tuan rumah itu.
Dari memperhatikan dirinya sendiri, apalagi sampai berebut soal kedudukan dan kehormatan, menarik kita untuk melihat orang lain. Undang mereka, beri makan mereka. Mereka yang jelas-jelas tidak akan memberikan keuntungan apa-apa kepada kamu. Karena mereka tidak akan bisa membalas kamu dengan mengundang kamu ke pestanya. Mereka tidak mungkin bisa mengadakan pesta. Inilah kehendak Tuhan yang jelas sekali bagi gerejanya, bagi GKI, bagi kita dan saudara, saya dan saudara. Mari daripada menepuk dada, berbangga dan cenderung sombong ini, kita terbuka tangan kita. Kita ulurkan tangan kita. Kita undang orang-orang untuk menjadi bagian dari kita. Kita hadir bagi mereka untuk menjadi pelayan bagi mereka. Sekalipun mereka tidak bisa memberikan balasan apa-apa untuk diri kita. Itulah hadirnya gereja GKI di Indonesia. Dan yang menarik Bapak Ibu, seperti ada di warta, di sana disebutkan nama GKI itu bukan Gereja Kristen di Indonesia, tapi kata di itu tidak ada ya. Gereja Kristen Indonesia. Tentu Bapak Ibu pernah membaca sedikit sejarahnya. Awalnya memang adalah gereja Tionghoa atau Tionghoa Kitokowe awalnya. Lalu kemudian selain karena ada peraturan dari pemerintah untuk tidak boleh menggunakan kata asing ya, atau bahasa asing, maka mereka para pendahulu kita mencari nama yang tepat. Dan bukan sebagai kebetulan mereka akhirnya memilih kata Gereja Kristen Indonesia, bukan Gereja Kristen di Indonesia. Kalau hanya di Indonesia itu kita adalah salah satu gereja yang ada di Indonesia. Tapi Gereja Indonesia itu diharapkan apa? Kehadiran kita, keberadaan kita benar-benar menjadi berkat bagi Indonesia. Itu dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau membaca GKI, Gereja Kristen Indonesia, pikirkan baik-baik. Ini sebuah kehendak Tuhan yang memakai para pendahulu kita sampai berpikir detail. Gak sampai disebut di Indonesia, tapi Indonesia. Karena ada sebuah harapan agar Gereja Kristen Indonesia itu betul-betul mengindonesia. Hadir di Indonesia menjadi berkat bagi Indonesia, bagi masyarakat, bagi orang-orang di sekitar. Itu adanya gereja kita. Jadi daripada menepuk dada berbangga diri begini, ulurkan tangan kita. Lakukanlah sesuatu bagi orang lain. Itulah GKI. Kalau belum melakukan apa-apa bagi orang lain, jangan berbangga deh. Mestinya izin, ya, malu lah. Hanya cuma bangga dengan GKI, liturginya bagus, ya, musiknya bagus. Saya tadi menikmati musiknya bagus sekali Pak. Mainnya, aduh asik, menikmati saya. Makanya bolak-balik saya rekam ya, saya rekam untuk saya sendiri. Bagus, aduh bagus ya ibadahnya. Gak cukup di situ, gitu ya. Gedungnya bagus, gak cukup di situ. Apa yang bisa kita kerjakan bagi dunia ini? Itu yang jauh lebih penting. Karena itu di dalam rangka ulang tahun GKI yang ke-28 ini, penyatuan GKI 3 sinode itu, pertanyaannya sangat relevan buat kita. Apakah GKI sudah menjadi gereja yang mengindonesia? Saya bersyukur saya mendata ada beberapa GKI yang mempraktekkan hal-hal ini. Seperti misalnya membuka poliklinik gratis baik untuk umum, kesehatan umum, gigi, kandungan. Dan saya lihat tadi ada operasi katarak gratis. Bapak Ibu juga mempraktekkan itu. Ya. Ada juga gereja yang mengadopsi satu kelurahan miskin, lalu dibenahi ekonominya, perpustakaannya karena tahu pendidikan itu penting, jadi dimajukan soal pendidikannya. Lalu ada penjualan beras murah, ada donor darah, ada juga mengadopsi desa-desa tertinggal supaya mandiri dan sebagainya. Dan gereja kami GKI Stadion sampai hari ini yang cukup baik itu memberi makan juga bagi masyarakat di sekitar, khusus untuk para tukang becak, gelandangan-gelandangan sampai 300 lebih orang. Ya,
Tapi itu belum maksimal. Ini masih bersifat karitatif, kasih makan doang. Belum transformatif. Tapi di gereja yang sebelumnya saya bersama dengan tim penatua, kami coba memberdayakan ekonomi jemaat. Orang-orang yang tidak mampu diberi bantuan, bahkan non-Kristen, non-anggota gereja. Nah, saya tidak tahu apakah gereja GKI, Kafling, Polri ini juga punya kegiatan-kegiatan seperti itu, pelayanan-pelayanan seperti itu. Seharusnya keberadaan gereja kita itu begitu, Bapak Ibu. Bukan cuma berbangga, apalagi menepuk dada tadi, tapi tangan kita terbuka dan terulur untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Mari kita pikirkan, dan ini menjadi tugas Bapak Ibu, bukan tugas saya. Saya ngopeni yang di Semarang saja ya. Saya ngopeni di Semarang. Bapak Ibu pikirkan, apa yang bisa kita kerjakan supaya gereja kita mengindonesia, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi sesama. Saya mengucapkan selamat ulang tahun GKI bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kini ku sadari
Dan yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, pujilah Allah di tempat disembah. Pujilah Allah kawanannya yang kuat. Haleluya, dan yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, pujilah Dia dan nyanyi dan sangkanlah pujilah Dia sejapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. 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 Haleluya. Excelsior, 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 excelsior. My song shall be nearer, my God, to thee. Nihil genus Domine ad Augusta per Augusta, sic itura rasta
Excelsior, 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 angels to beckon me, nearer my God to thee. Dies Domine Augusta per Augusta, sic itura rasta excelsior, 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 in articulo mortis cehellitus mihi Deo adjuvante non dimendum in perpetuum, dirigemus Domine ad Augusta per Augusta, sic itura rasta excelsior, dirigemus Domine ad Augusta per Augusta, sic itura rasta excelsior. Marilah kita menaikkan pujian Aku Percaya sebagai ungkapan pengakuan iman kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara, ada kalanya berbicara dapat merusak sebuah kesempatan. Sedangkan sikap diam dapat melambangkan rasa hormat yang begitu besar. Jadi berdoa tak hanya berbicara kepada Allah, tetapi ketika kita mendengarkan Allah. Maka diberi kesempatan saat ini bagi kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Allah. Sampaikanlah permohonan saudara bagi gereja, bagi bangsa dan negara kita, dan bagi keperluan, kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan pribadi kita. Mari kita dalam keheningan kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang sangat berlimpah yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka biarlah selaku keluarga Allah yang diberkati, kami kembali belajar berdoa seturut yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah memperoleh hadiah Injil yang senantiasa menyegarkan kita. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, mari kita haturkan persembahan seturut firman-Nya demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mazmur 30 ayat yang kelima. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Betapa hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur Tuhan melalui pujian yang kami angkat kepadamu. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan akan indahnya dunia kami yang kami tinggali. Betapa kami sering lupa tanah air yang kaya dan subur yang Engkau anugerahkan bagi hidup kami Tuhan. Betapa kami sering lupa akan udara yang jernih yang kami hirup setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami masih boleh menikmati hidup kami. Kau anugerahkan hidup bagi kami Tuhan, untuk kami nikmati berkat-berkat-Mu Tuhan melalui negeri ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini kami memperingati ulang tahun yang ke-28 Gereja Kristen Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau yang telah menyertai berjalannya gereja kami hingga 28 tahun yang kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau terus boleh memberkati dan menyertai jalan kami semua sebagai gereja-gereja-Mu yang Kau utus bagi jemaat-Mu, bagi dunia ini dan juga bagi Indonesia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menguduskan, Engkau yang boleh memberkatinya Tuhan, agar persembahan yang kami bawa ini boleh Kau juga gunakan dan untuk memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dan juga bagi Indonesia pada khususnya Tuhan melalui tangan-tangan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati juga ibadah ini hingga selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Alkisah, tiba-tiba selembar daun dikagetkan oleh ulat yang telah berada di pangkuannya. Sang ulat berkata, "Enak ya kau daun, tiap hari mendapat makanan dari pohon. Sedangkan aku harus mencari makananku sendiri." Kemudian daun yang baik itu berujar, "Ya, andaikan aku dapat menolongmu." Mendengar tawaran sang daun, si ulat dengan sigap berkata, "Aku lapar, aku kelelahan. Bolehkah aku meminta sedikit dari pakaianmu?" Kemudian daun pun mempersilahkan ulat memakan sebagian dari dirinya, sambil dalam hatinya ia berkata, "Jika aku berkata tidak, toh ia akan melahapku juga. Tetapi bila aku mempersilahkan, setidaknya ia juga akan berterima kasih kepadaku." Keutamaan dalam komunio, atau artinya bersatu dengan, adalah bagaimana mengurangi kebutuhan diri kita sendiri demi mereka juga yang membutuhkan. Dirgahayu Gereja Kristen Indonesia yang ke-28, berderaplah satu. Bergandengan erat, bintang
Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berlaku adil, mencintai sesama dalam konteks Indonesia, serta hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkati kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia.